Di tengah upaya mediasi damai oleh para pemimpin Dewan Kerjasama Teluk yang juga dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Riyadh, Arab Saudi, Israel justru terus menggempur jalur Gaza. Ya, serangan brutal ini menewaskan total 48 korban dan 22 diantaranya adalah anak-anak. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Sedikitnya 22 anak tewas dalam serangan udara Israel yang menggempur rumah-rumah di Jabalia, Gaza Utara pada Selasa malam hingga Rabu dini hari dengan total korban jiwa mencapai 48 orang. Serangan ini terjadi sehari setelah Hamas membebaskan seorang sandera Israel Amerika dalam kesepakatannya di mediasi Amerika Serikat di tengah kunjungan Presiden Donald Trump ke Arab Saudi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa tidak ada kemungkinan Israel menghentikan perang di Gaza, menipiskan harapan akan tercapainya gencatan senjata. Suasana duka menyelimuti Gaza Utara saat keluarga-keluarga berkumpul di Rumah Sakit Indonesia dan sekitar lokasi serangan untuk meratapi 22 anak yang tewas dalam serangan udara Israel. Warga terlihat mencari dan mengenali jenazah kerabat mereka di antara deretan tubuh yang terbungkus kain, sementara suara tangis dan doa mengiringi proses pemakaman. Seorang korban yang kehilangan keluarganya, Muhammad Al-Arbed, menyampaikan kekecewaannya, mengatakan bahwa harapan akan perdamaian setelah pembebasan sandera Israel Amerika berubah menjadi tragedi. Di sela-sela pertemuan Trump dengan para pemimpin Dewan Kerjasama Teluk atau GCC di Riyadh, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden sementara Suriah Ahmad al-Shara pada hari Rabu. Pertemuan ini menjadi pertemuan pertama antara kedua pemimpin negara itu dalam 25 tahun. Pertemuan keduanya juga menandai perubahan signifikan bagi Suriah yang masih berusaha pulih setelah lebih dari 50 tahun pemerintahan keluarga Asyad. Sorotan juga mengemuka karena al-Shara yang pernah memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan berjuang melawan pasukan Amerika Serikat di Irak bahkan sempat dipenjara oleh tentara Amerika Serikat. Dalam pertemuan para pemimpin Dewan Kerjasama Teluk, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atau MBS menyerukan penghentian perang di Gaza dan mengapresiasi keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut sanksi terhadap Suriah. Dalam pidatonya, MBS menekankan pentingnya mencapai stabilitas di kawasan dengan mendukung upaya pemerintah Suriah untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan. MBS juga memuji keputusan Amerika Serikat yang dinilai bisa meringankan penderitaan rakyat Suriah dan membuka jalan bagi pertumbuhan. Sebelumnya pada hari Selasa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sedang melakukan kunjungan 4 hari ke Timur Tengah mengungkapkan bahwa Sekretaris Negara Amerika Serikat Marco Rubio akan hadir dalam pembicaraan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Ankara pekan ini. Trump juga memuji peran konstruktif Arab Saudi dalam memfasilitasi pembicaraan Ukraina dan mengapresiasi upaya kerajaan dalam menyelesaikan konflik itu. Menjelang pembicaraan damai yang direncanakan di Turki, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa serangan drone Rusia telah terjadi di kota Kharkiv dan sebuah fasilitas energi di Ukraina. Zelensky menegaskan bahwa Rusia adalah pihak yang bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang. Zelensky mendesak dunia untuk memberikan tekanan agar Moskow berhenti menunda-nunda perdamaian. Zelensky juga mengungkapkan bahwa ia akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Ankara untuk melakukan negosiasi terkait perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Meskipun Putin belum mengonfirmasi kehadirannya dalam pembicaraan itu. Paus Leo XIV pada Rabu menyatakan komitmennya untuk mengupayakan perdamaian di Timur Tengah dan Ukraina serta mendukung penuh keberlangsungan komunitas Katolik Ritus Timur yang telah terdampak parah oleh konflik dan penganiayaan. Dalam pidatonya, Paus menyerukan rekonsiliasi, pengampunan dan keberanian untuk memulai lembaran baru serta menegaskan bahwa perang bukanlah keniscayaan dan senjata harus dibungkam karena hanya menambah penderitaan. Vatikan menurutnya siap menjadi jembatan dialog antara pihak-pihak yang bertikai demi terciptanya harapan dan perdamaian yang berkelanjutan. Dewan Organisasi Penerbangan Internasional ICAO menyatakan Rusia bertanggung jawab atas jatuhnya Malaysian Airlines MH17 saat melintas di langit Ukraina. Dari hasil investigasi internasional yang dipimpin pihak Belanda, pesawat MH17 yang membawa 298 penumpang dan kru jatuh akibat ditembak rudal yang dikirim dari Rusia. Dengan adanya putusan ini, ganti kerugian untuk keluarga penumpang Malaysian Airlines akan dipertimbangkan dalam beberapa hari ke depan. Sejauh ini pihak Rusia menolak keras hasil putusan itu. Banjir besar melanda wilayah barat Maryland, Amerika Serikat. Kondisi ini terjadi usai hampir 3 dekade wilayah ini tidak pernah banjir. Banjir merendam permukiman, fasilitas publik, jalan utama hingga mobil-mobil. Di SD Western Port, sekitar 150 siswanya bahkan harus dievakuasi menggunakan perahu karena banjir hampir mencapai lantai 2 bangunan.
Banjir terjadi usai hujan deras berjam-jam. Banjir besar terakhir melanda wilayah ini adalah pada tahun 1996 silam.